Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Kalau kalian pernah lihat video aku yang ini nih, ini adalah video yang paling banyak ditonton. Dimana di video itu aku sharing mengenai kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering kita lakukan dalam mengelola keuangan kita. Nah, kesalahan mengatur keuangan itu bisa terjadi sama siapa aja ya, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai usia yang lebih tua. Dan kita harus akui bahwa orang tua kita itu nggak pernah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengelola keuangan technically ya. Bahkan ya di sekolah kita juga sama sekali nggak pernah diajarkan bagaimana sebenarnya literasi keuangan yang baik dan benar. Ya paling yang basic-basic lah ya, kalau misalnya kita diajarkan untuk menabung sedikit-sedikit, menjadi bukit, terus hemat pangkal kaya. Tapi kita nggak pernah diajarkan bagaimana cara yang bijak untuk menggunakan uang kita atau spend our money. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai apa aja sih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik dari ketika kita berusia anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita di usia yang cukup tua, yang dimana aku juga ngelihat dari circle-nya aku, dari beberapa keluarga, dan juga dari orang tua aku tentunya. Yang pertama itu adalah di usia anak-anak dan remaja. Nah, di sini kita nggak pernah diajarkan sama sekali mengenai literasi keuangan. Anak-anak dan remaja mungkin kita udah diperkenalkan ya di usia ini bagaimana konsep menabung oleh orang tua kita. Makanya waktu kecil kan kita udah diperkenalkan dengan yang namanya celengan ya. Dulu aku masih ingat aku punya celengan ayam waktu itu. Orang tua selalu mengajarkan untuk menyisihkan uang saku 1.000 atau 500 perak ya waktu itu untuk ditabung ke dalam celengan. Namun kesalahan di usia ini adalah ketika orang tua kita itu nggak mengajarkan, nggak memberikan kita hal-hal yang dasar mengenai keuangan. Seperti bagaimana sebenarnya mengelola keuangan kita ketika kita udah punya tabungan. Kita udah diajarkan nih untuk menabung, tapi setelah kita punya tabungan, kita nggak pernah diajarkan nih bagaimana mengelola tabungan kita. Yang kita tahu ketika kita menabung, kita diajarkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Padahal sebenarnya basic yang pertama adalah ketika kita punya tabungan, kita seharusnya tahu bagaimana mengelola tabungan kita itu untuk bisa diinvestasikan untuk masa depan. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan kita untuk bisa mengelola uang itu yang bekerja untuk kita, bukan malah sebaliknya ya, kita yang bekerja untuk uang. Ayo di sini siapa yang ngaku waktu kecil disuruh orang tua nabung itu untuk misalnya membeli sepeda, nabung untuk membeli komik, nabung untuk membeli sepatu yang diinginkan, yang dicita-citakan. Nah, waktu kecil kita cenderung itu menabung untuk membeli atau menghabiskan uang tabungan kita untuk beli sesuatu yang kita inginkan, untuk membeli barang yang sebenarnya hanya bersifat untuk memuaskan hasrat kita yang sementara, untuk memuaskan mata kita tanpa ada pertimbangan untuk masa depan. Dan di waktu remaja ya kita cenderung kan masih punya emosional yang masih labil ya. Kita cenderung juga untuk mengumpulkan uang untuk menabung, tapi untuk membeli sesuatu barang yang kita sudah idam-idamkan, yang sudah kita inginkan. Padahal yang terpenting di usia ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk memiliki tanggung jawab untuk tabungan yang sudah kita punya. Yang kedua itu di usia muda, antara umur 20-an sampai 30-an. Nah, kesalahan kita di sini adalah pastinya ya di usia-usia produktif ini adalah mengelola keuangan. Rentan usia ini adalah usia di mana kita mulai kuliah ya, sampai masa produktif awal-awal kita bekerja lah. Nah, waktu kuliah, uang support dari orang tua itu sering habis sebelum akhir bulan. Karena apa? Karena sering nongki-nongki, sering hangout sama teman-teman, sering membelanjakan yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi dihabiskan untuk jajan, membeli sesuatu yang nggak perlu. Nah, ketika udah mulai bekerja, di usia ini juga kita udah mulai punya uang sendiri lah ya. Namun kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita sering kali mengambil keputusan yang salah untuk membeli sesuatu yang sebenarnya itu hanya menuruti gaya hidupnya kita. Ketika kita udah bekerja, udah punya uang sendiri, hidup kita jadi
membuat hidup kita di atas rata-rata. Padahal sebenarnya ya nggak harus kayak gitu juga ya. Akhirnya pengeluaran lebih besar dari pendapatan bulanan kita. Nah, hal ini dipengaruhi biasanya dari circle pertemanan kita atau circle lingkungan kerja kita. Nah, di usia ini juga kita rentan untuk punya hutang yang konsumtif ya, karena kita pengen gadget yang lebih canggih, pengen tas yang branded seperti teman-teman kita, hingga akhirnya pengeluaran kita tidak terkendali karena membeli barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan dasar kita. Akhirnya kita mengambil utang dari pinjaman kartu kredit, pinjol, pay later, dan kita tahu ya hal itu sangat merugikan pengelolaan keuangan kita. Kita nggak punya tujuan keuangan untuk masa depan karena ya kerjaan kita tiap bulan untuk melunasi hutang-hutangnya kita, untuk membayar cicilan kita. Gimana mau investasi ya, tabungannya aja nggak punya. Bahkan dana darurat itu juga kita nggak ada di rekening karena kurang awarenya kita dengan yang namanya budgeting. Padahal di usia kreatif dan produktif seperti ini itu sebenarnya adalah saat yang tepat untuk kita mulai investasi. Nah, di usia ini sebenarnya kita mulai investasi yang dasar-dasar aja dulu ya. Investasi untuk diri kita sendiri, investasi untuk menambah skill kita agar skill kita itu bermanfaat untuk menambah penghasilan kita di masa depan. Yang ketiga adalah usia 40-50 tahun. Di usia ini, kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita nggak punya tujuan keuangan di masa depan. Karena biasanya di usia ini kita udah mulai menikah ya, udah mulai berkeluarga dan mungkin udah punya anak. Maka tujuan keuangan di usia ini tuh sangat penting banget ya, karena di sini kita akan mulai merencanakan biaya, misalnya nabung untuk menikah, merencanakan biaya untuk mulai KPR rumah, merencanakan biaya untuk sekolah anak-anak, dan hal ini pastinya mengakibatkan tanggung jawab kita yang lebih besar. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita aja, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kita. Rentang usia ini adalah usia yang paling produktif untuk kita menghasilkan uang. Usia ini seperti kayak titik klimaks kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. That's why lah di usia ini kita diharapkan untuk lebih bijak untuk mengelola uang. Bagaimana menggunakan uangnya, bagaimana menghabiskan uangnya, dan bagaimana mengelola, menginvestasikan uangnya. Bagaimana cara kita untuk menyediakan dana darurat sebagai antisipasi, misalnya kalau dalam keluarga kita punya kebutuhan yang mendadak, tabungan untuk pendidikan anak, juga untuk dana kesehatan dan asuransi kesehatan. Kalau misalnya nih ya amit-amit anggota keluarga kita itu mengalami sakit. Nah, di usia ini juga penting banget buat kita udah mulai mempersiapkan dana pensiun kita kelak. Karena gak terasa ya, mungkin sekitar 10 atau 20 tahun lagi kita udah mulai pensiun. Dan di rentan usia ini juga kita karena kita udah berkeluarga ya, jadi circle kita itu biasanya juga lebih luas dan menuntut kita untuk mempunyai gaya hidup yang lebih tinggi. Nah, hati-hati nih di sini. Karena biasanya hal ini membuat pengeluaran kita itu nggak terkendali. Dampaknya kalau kita nggak aware nih dengan pengelola uang kita, dengan tujuan keuangan kita di masa depan, maka kita bisa memiliki situasi finansial yang sulit hingga akhirnya kita bisa punya prinsip hidup gali lubang, tutup lubang. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah usia lanjut, yakni di usia 60-an dan seterusnya ya. Nah, di usia ini kesalahan yang sering dilakukan adalah kita kurang mempersiapkan dana keuangan kita yang cukup dan juga mewariskan literasi keuangan untuk generasi berikutnya. Nah, di masa ini kita pasti udah mulai memasuki masa usia pensiun ya, dan anak-anak kita juga pastinya udah mulai produktif, bekerja, dan menghasilkan uang untuk mereka sendiri. Karena sebelumnya kita nggak menyiapkan dana pensiun yang cukup, akhirnya kita menggantungkan hidup kita kepada anak-anak kita. Kalau udah begini nih, sejarah akan terulang lagi. Anak-anak kita akan menjadi generasi sandwich berikutnya, sama seperti kita sebelumnya. Dan kekurangan kita bagaimana cara mengelola aset yang udah kita miliki ya, karena kita kan udah bekerja beberapa tahun, pasti kita punya aset beberapa walaupun kecil ya. Tapi karena kekurangtahuan kita mengelola aset kita ini, itu juga akan menyebabkan kekurangan dana pensiun yang seharusnya ya bisa lebih kita dapatkan. Nah, itulah mengapa
penting sekali memahami dan mewariskan literasi keuangan kita kepada anak-anak kita, kepada generasi berikutnya. Kalau kamu nggak mau mengalami kesalahan keuangan yang kebanyakan ya orang tua kita lakukan, ya baiknya yuk mulai belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana literasi keuangan yang baik. Walaupun udah kepala 3, kepala 4, kepala 5, menurut aku nggak ada waktu yang terlalu dini atau kata terlambat untuk memulai mengatur keuangan, mempelajari literasi keuangan dengan bijak. Pendidikan keuangan yang terbaik itu adalah pengalaman. Makanya mau belajar literasi keuangan ya bukan belajar dulu baru mulai, tapi mulai dulu sekarang, mulai dari sekarang dan belajar. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Bunyikan lonceng notifikasinya for sure. Dan I think I'll see you in the next video. Bye-bye.